semuanya, kali ini kita akan bahas tentang simple present tense. Nah, apa sih sebenarnya simple present tense itu? Oke, mari kita bahas. Nah, jadi secara garis besar, simple present tense adalah suatu bentuk tenses yang menerangkan suatu pekerjaan atau kejadian yang terjadi pada saat ini atau sekarang. Nah, biasanya tenses ini menggunakan kata kerja atau verb itu bentuk verb yang verb pertama dalam penyusunan kalimatnya. Nah, dalam simple present tense itu ada 5 fungsi, tapi di sini kita akan bahas 3 fungsi secara umum. Yang pertama itu ada general truth, yang kedua ada habitual action, dan yang ketiga itu ada instruction atau command. Nah, kita akan bahas satu-satu dimulai dari general truth. Nah, general itu secara garis besar itu sebuah kebenaran umum. Jadi general truth itu adalah sebuah kebenaran umum atau fakta yang memang sudah ada sejak dulu kala. Nah, contohnya itu kayak matahari terbit di sebelah. Contohnya itu the sun rises in the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Yang kedua contohnya itu 1 tahun memiliki 12 bulan. Ya teman-teman, bahwa itu memang fakta ya, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dan yang ketiga contohnya Rosa is a singer. Jadi terus yang fungsi kedua itu ada habitual action atau kebiasaan. Nah, maksud dari habitual action ini adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Contohnya, yang pertama itu aku selalu bangun jam 5 pagi. I usually get up at 5 a.m. Yang kedua, we watch movies every night. Kami menonton movie setiap malam. Dan yang ketiga itu he walks every morning. Dia berjalan setiap pagi. Dan fungsi yang ketiga itu ada instruction atau command. Nah, fungsi ketiga ini biasanya dia itu untuk menyatakan sebuah perintah atau instruksi. Contohnya open your notebook, buka buku catatanmu. Kedua, don't touch the button, jangan sentuh tombol itu. Ketiga, don't make a noise, jangan ribut. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu jumpa sebuah larangan, itu pasti dia dalam bentuk simple present tense. Contohnya don't smoking. Nah, dalam simple present tense juga ada keterangan waktu atau adverb of time yang menandakan bahwasannya kalau kita menggunakan kata-kata ini pasti dia sudah pasti simple present tense. Yang pertama itu ada kata always yang artinya selalu, often, sering, seldom, jarang, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, every day, setiap hari, once, twice, sekali atau 2 kali, nowadays, saat ini, today, hari ini, and generally, umumnya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita harus tahu dulu auxiliary verb yang dipakai dalam simple present tense. Jadi umumnya auxiliary verb itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu ada to be, is, mr. Yang kedua ada do, does, did. Yang ketiga ada have, has, had. Dan yang keempat ada modal yang terdiri dari can, will, must, should, and etc. Nah, dalam simple present tense yang digunakan untuk auxiliary yang digunakan dalam simple present tense, yang pertama itu ada to be, dan yang kedua itu do and does. Nah, simple present tense itu sebenarnya bisa ada 2. Yang pertama untuk nominal dan verb. Nah, yang akan saya bahas itu hanya untuk verb yang auxiliary verbnya yang digunakan ada do and does. Nah, apa sih beda dari do and does? Ayo kita bahas. Nah, do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we.
and does digunakan untuk subjek she, he, it. Jadi ingat ya teman-teman bahwasannya do itu hanya untuk subjek I, you, they, we, dan yang does digunakan untuk subjek she, he, it. Nah, rumus ini digunakan dalam simple present tense. Yang pertama itu untuk kalimat positifnya subject plus verb one plus s, es, dan ies plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus tone or doesn't verb one plus verb one plus object. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif does, do or does plus subject plus verb one plus object. Jadi ingat bahwasannya dalam kalimat negatif itu penambahan not-nya aja untuk done and doesn't. Sedangkan untuk kalimat tanyanya itu do dan atau does-nya itu diletakkan di paling depan. Karena itu kalimat tanya ya teman-teman. Nah, perlu diingat bahwasannya dalam kalimat positif yang ditambahkan akhiran SES atau IES dalam subjeknya, dalam verbnya maksudnya. Nah, perlu diingat teman-teman bahwasannya dalam kalimat positif orang ketiga tunggal atau subjeknya si, he, it itu harus ditambahkan akhiran SES atau IES pada verbnya. Sedangkan untuk subjek orang ketiga tunggal yang I, you, they, we itu tidak perlu ditambahkan akhiran S atau IS pada verbnya. Jadi ingat ya teman-teman bahwasannya yang ditambahkan S atau IS itu hanya untuk subjek si, he, it atau orang ketiga tunggal. Nah, aturan penambahan akhiran pada verbnya yang ditambahkan akhiran S atau IS itu sudah ada aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya seperti agree ditambahkan agrees, setuju, bring jadi brings, come jadi comes, love jadi loves, sleep jadi sleeps, work jadi works. Nah, contohnya seperti he always loves me. Dia selalu mencintaiku. Jadi kalau misalnya subjeknya si he itu penambahan is atau is, ingat contohnya seperti ini tadi, he always love me. He merupakan orang ketiga tunggal, jadi dia ditambahkan s pada verbnya. Ada juga peraturan penambahan is jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf o, s, sh, ch, th, and x. Contohnya go menjadi goes, kiss jadi kisses, search jadi searches, watch jadi watches, fix jadi fixes, suit jadi suits. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ada juga kata kerja yang berakhiran dengan huruf y dan didahului huruf mati, maka dia ditambahkan i plus es. Contohnya seperti carry menjadi carries. Jadi jadi huruf yang akhirannya huruf y diubah menjadi i. Carries menjadi carries, cry menjadi cries, fly menjadi flies, reply menjadi replies, study menjadi studies, try menjadi tries. Nah, kalau misalnya itu tadi kata kerja yang di akhirannya y didahului huruf mati, ditambah y-nya diubah menjadi i lalu ditambah is. Sedangkan kalau kata kerja yang berakhiran dengan huruf y dan di depannya itu huruf hidup, maka ditambahkan akhiran s seperti buy menjadi buys, say menjadi says, play menjadi plays. Nah, ini merupakan contoh dari simple present tense untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, sekarang aku punya pertanyaan. Ada beberapa
soal di sini atau teman-teman kerjakan untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam memahami simple present tense. Nah, ini ada 5 soal, jadi pilih salah satu kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut, teman-teman. Oke, sekianlah pembahasan kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.